Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa di acara Babe Abdul Hadi Show, di mana channel ini selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan dan supranatural. Dan semoga channel ini menjadi channel favorit dan disukai oleh pemirsa semuanya. Dan apabila suka, maka jangan lupa memberikan like, subscribe, bunyikan lonceng, dan disebarkan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Pemirsa, semoga pada kesempatan ini pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu hal atau satu ilmu yang mungkin di luar pada yang selama ini kita bahas, yaitu tentang Hong Shui rumah. Seperti kita ketahui bahwa sebuah rumah ini tentunya harus nyaman oleh penghuninya. Dan apabila nyaman, maka itu akan tercipta keharmonisan rumah tangga. Namun apabila suasana rumah itu tidak merasa nyaman, itu biasanya ada penyebabnya. Dan apabila sebuah rumah ini tata letaknya ini dianggap Hong Shui itu kurang bagus, maka akan mempengaruhi sirkulasi keuangan, kesehatan dan sebagainya. Satu contoh ya yang kita bahas pada kesempatan ini adalah apabila ada satu rumah ini dari pintu depan kita berdiri, pandangan kita itu tembus langsung sampai ke pintu belakang tanpa ada penghalang. Maka rumah seperti itu biasanya ya kebanyakan ini dia mendapat uang banyak ya, entah suami atau istri, walaupun dapat 10 juta, 100 juta, namun dalam hitungan yang singkat, waktu yang singkat itu uang itu akan amblas dengan berbagai sebab. Ada kalanya karena keluarga sakit, ada kalanya ditipu orang dan sebagainya, sehingga uang itu tidak kelihatan ya, seperti ban bocor, walaupun dipompa sudah kencang namun itu akan bocor. Demikian juga tata letak rumah tersebut. Apabila kita berdiri di depan, kemudian pandangan kita tembus sampai ke belakang, maka umumnya itu keuangannya ini selalu habis, dapat berapapun akan habis. Dan untuk mengatasinya ini harusnya kita memberikan satu sekat ya, jadi supaya menghalangi pandangan dari depan ke pintu belakang tembus. Sekat itu bisa terbuat dari bata yang disemen atau triplek yang tebal, tapi harus tidak bisa diangkat atau tidak bisa dipindah, ataupun dengan lemari yang berat yang tidak bisa diangkat oleh 2 orang, dan itu baru bisa mempunyai satu fungsi. Dan lemari itu pun tidak boleh ada lubang atau kaca. Pokoknya ada kaca, lemarinya tebal atau berat, tapi ada lubang yang sebesar ini tembus juga sampai ke belakang, maka tidak akan berfungsi untuk menahan daripada pemborosan tersebut. Ataupun kaca ya, semuanya ini, tapi tengah-tengah itu ada kaca yang apabila orang melihat itu tetap tembus, maka itu juga tidak akan mempengaruhi pemborosan tersebut. Harusnya satu-satunya jalan itu pertama itu diberikan sekat, atau yang kedua itu dengan memindahkan pintu depan, dan tentunya itu akan memakan biaya yang besar sekali dan juga belum tentu sinkron dengan pandangan dari depan. Nah, oleh karena itu umumnya memang saya lihat itu di mana-mana banyak yang ingin praktis. Artinya dia lagi masak, begitu ada orang itu Assalamualaikum, dia bisa langsung melihat siapa yang datang. Namun secara Hong Shui hal ini kurang bagus. Nah, oleh karena itu boleh pemirsa sekalian sampai mengamati rumah sendiri atau rumah keluarga atau teman. Tanyakan, benar enggak? Dan
boleh katakan selama ini sebagian besar itu benar. Dan itu pengalaman saya ketika saya nyewa rumah di Samarinda. Sebelum saya ternyata begitu pindah, ini 2 tahun itu hartanya amblas. Ternyata begitu saya lihat dari depan, pintu depan sampai ke tembus ke belakang tanpa ada sekat. Ketika saya sewa, saya sekat itu tidak ada masalah apa-apa. Oleh karena itu, saya memberikan gambaran sedikit tentang yang harus sekat. Ya, berikut ini. Ya, monggo. Didekatin. Nah, ini adalah rumah kita, ini pintu depan, kemudian ini pintu belakang. Ya, ini pintu depan, ya. Kemudian ini pintu belakang. Kalau ada orang berdiri di tengah-tengah sini, maka pandangannya tembus sampai ke belakang. Dan ini tidak bagus untuk Hong Shui. Harusnya di sini, ya, ini diberi sekat, itu bisa di tembok atau triplek yang tebal, di paku mati atau lemari yang berat, yang tidak tembus pandang dan tingginya sekitar 1,5 meter. Kalau tidak bisa di agak depan, bisa agak ke belakang sini. Ya, ini fungsinya adalah untuk menahan daripada energi positif dari pintu depan. Ini bisa berputar-putar di sekitar sini dan akan mempengaruhi orang-orang di dalam itu, bersifat positif. Dan apabila langsung tembus ke belakang, maka energi positif masuk ini langsung hilang sehingga tidak ada bekas. Dan ini juga memberikan pengaruh yang jelek untuk penghuninya, sehingga dia dapat berapapun uangnya akan selalu habis karena sebab sakit, karena ditipu orang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sekedar pengetahuan. Monggo bagi pemirsa yang melihat acara ini, mau dilaksanakan boleh, percaya boleh, tidak pun tidak masalah. Karena ini adalah pengetahuan Hong Shui yang sudah tua sekali, yaitu 16 abad sebelum Masehi, dan ditemukan di zaman kaisar yang dulu. Namun seiring dengan perubahan pemerintahan sehingga timbul tenggelam. Namun belakangan ini Hong Shui sangat terpakai untuk menata perusahaan, menata rumah dan sebagainya. Dan ini hanya sebagian kecil, tidak ada seujung kukunya pengetahuan saya berikan tentang Hong Shui. Tapi itu sangat bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Monggo bisa dicoba dan disebarluaskan apabila video ini dirasakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.